kalau Mas Akil suka lihat di pemberitaan, suka ada ya anak SMP kok udah bunuh diri sih gitu kan. Anak SMP, anak SD bahkan ya. Nah ini karena itu tadi Mas, jadi tekanan ya. Stresnya itu tinggi berarti sekarang ya. Iya. Kalau zaman dulu sebelum teknologi seperti sekarang kan kita informasi sedikit. Betul. Ya, jadi informasi yang kita dapatkan cuma dari orang-orang sekeliling kita, orang tua kita. Kalau sekarang kan banyak informasi. Assalamualaikum, halo Jikers. Selamat datang di Logika Bicara Podcast bersama gue Akil. Jadi Logika Bicara Podcast itu adalah sebuah platform yang nantinya kita akan berbicara terkait tren-tren ataupun fenomena-fenomena yang sedang booming di sosial media. Nah, pada kesempatan pertama ini gue mengundang narasumber yang spesial nih, yaitu Ibu Silvina Mayasari SSMIKOM yang akan menjadi narasumber kita untuk podcast pertama ini. Halo Ibu. Halo Mas Akil. Kalau boleh tahu ini Ibu dipanggilnya Ibu Silvina atau Ibu Silvi nih? Ibu Silvi aja. Oh, oke. Akil manggilnya Ibu Silvi ya? Iya. Oke, Ibu Silvi. Jadi nih Bu, pada topik kita yang pertama itu adalah kesalahan dalam memilih jurusan Ibu. Karena yang Akil bilang tadi di awal, logika bicara ini targetnya itu generasi milenial ataupun Gen Z. Dan juga pasti banyak nih logikers yang masih duduk di bangku SMA, terutama di kelas 12. Kalau dari Ibu gimana sih nih Bu? Karena Akil menemukan bahwasanya ada data dari ahli edukasi psikologi yaitu Ibu Iren Guntur menyebutkan bahwa sebanyak 87% mahasiswa itu salah dalam memilih jurusan. Tanggapan Ibu bagaimana terkait data tersebut ini Bu? Sepertinya memang benar ya. Kalau lihat di dunia kampus ya. Jadi kalau untuk yang masih menengah atas ya sudah mulai ya seharusnya ya. Jadi bukan di kelas 12 ya, harusnya sudah ketika penjurusan atau 2 tahun terakhir itu untuk kurikulum merdeka ya, itu kan sudah ada, mereka sudah dibebaskan untuk memilih pelajaran yang mereka sukai. Jadi di sini mungkin salah satu strategi pemerintah untuk tadi mengatasi itu tadi ya, kesalahan pemilihan jurusan sehingga memang outputnya nggak maksimal gitu kan. Jadi 2 tahun terakhir itu mereka seharusnya sudah jelas ya mau kemana arahnya. Dan itu mungkin nggak bisa dari sendiri ya, dari si siswa itu sendiri. Banyak faktor yang akan mempengaruhi ya, termasuk orang tuanya, lingkungannya ya. Dan kalau untuk orang tua sih saya rasa dari awal itu harusnya sudah melihat ya anaknya bakatnya kemana, potensinya gitu. Kemana. Karena biasanya kebanyakan dulu ya orang tua kan cenderung ya ingin anaknya masuk ke sekolah ini, sekolah A, sekolah B dengan prestis yang bagus dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kan kalau sekarang kan nggak bisa ya anak dipaksakan seperti itu karena mereka yang akan menjalani, apalagi sekarang informasi banyak dan lain sebagainya. Nah ini jadi kasihan mereka. Jadi kalau Mas Akil suka lihat di pemberitaan, suka ada ya anak SMP kok udah bunuh diri sih gitu kan. Anak SMP, anak SD bahkan ya. Nah ini karena itu tadi Mas, jadi tekanan ya. Stresnya itu tinggi berarti sekarang ya. Iya. Kalau zaman dulu sebelum teknologi seperti sekarang kan kita informasi sedikit. Betul. Ya, jadi informasi yang kita dapatkan cuma dari orang-orang sekeliling kita, orang tua kita. Kalau sekarang kan banyak informasi. Ya, jadi ya itu dia. Ya, semakin banyak informasi, semakin mereka melihat kok saya begini, membandingkan diri mereka dengan informasi yang masuk, akhirnya ya itu dari kalau nggak kuat ya itu. Berarti juga dampak dari penggunaan gadget sejak dini juga mempengaruhi Ibu ya mentalitas dari sebuah anak gitu ya. Oke, selanjutnya ini Bu, tadi kan kita sudah, Akil kan tadi kan nanya soal pandangan Ibu. Selanjutnya biasanya penyebabnya apa sih Bu? Misalnya nih dari orang sampai bisa salah jurusan tuh kenapa gitu alasannya? Kalau dari ini saya ya, riset kecil-kecilan di kampus ya. Biasanya saya kalau ngajar semester 1 itu suka riset dulu tuh kecil-kecilan ya sebelum mulai ke mata kuliah yang serius. Jadi saya biasanya suka cari tahu mereka itu memilih jurusan itu karena apa sih? Alasannya itu apa? Memilih masuk ke kampus ini karena apa? Ya alasannya. Dan memang kebanyakan mereka itu rata-rata karena teman ya, karena disuruh orang tua ya. Ada yang biaya juga salah satunya. Terus ada juga yang saya bingung Bu mau masuk apa, ini yang terdekat dari rumah saya. Jadi ya seperti itu. Kenapa saya riset kecil-kecilan seperti itu? Karena ini sangat berdampak dengan mereka ketika di kegiatan belajar mengajar. Anak yang masuk dengan keinginan sendiri karena memang passionnya di sana itu berbeda Mas. Apalagi kalau kita jurusannya
sosial ya. Iya. Seperti saya kan ilmu komunikasi. Nah ini kan agak repot kalau Betul. anak yang Tidak bisa berbaur gitu ya sedikit mungkin bukan autis ya, cuma apa ya, mereka lebih sulit bersosialisasi mungkin. ansos misalkan seperti itu oke, ya. Mereka sibuk dengan dunia mereka sendiri. Kalau masuk di komunikasi itu agak susah. Oke. Mereka susah berbaur, dan apalagi mengikuti pelajaran mata kuliah itu juga susah. Karena di mata kuliah komunikasi itu banyak hal-hal yang seperti public speaking ya, yang berkaitan dengan tadi berbaur dengan masyarakat dan lain sebagainya ya. Nah itu yang mereka agak susah. Jadi itu riset kecil-kecilannya seperti itu. Banyak kan dari mereka itu ya karena ikut-ikutan. Hanya sekian persen dari mereka memang karena keinginan sendiri. Berarti faktor teman ini masih menjadi salah satu yang tertinggi Ibu ya, kalau dari tadi yang Akil tangkap dari point of view dari Ibu Sylvie ini. Iya, karena itu tadi ya, kalau saya baca-baca dari beberapa literatur ya, dari artikel, memang generasi Z ini kuat ya, mereka untuk inovasi, kreativitas kuat. Tapi untuk menghandle lingkungan, ambiguitas lingkungan itu mereka agak rapuh ya. Menghadapi lingkungan sosial itu mereka agak rapuh. Jadi kalau kebaruan, kalau kreativitas tadi itu mereka good ya, cuma ya itu tadi ya, apalagi berhubungan sama teknologi itu very good ya. Karena mereka selalu up to date dengan apalagi dari sejak kecil sudah terkena terpaan media gitu ya. Iya. Ketika masuk ke industri yang memang bergaul dengan orang banyak, sosial masyarakat gitu kan, jadi mereka agak kurang stabil ya, agak labil. Jadinya ya itu, mereka suka ikutan teman, ikutan pacarnya lah ya, atau pacar juga bisa Ibu ternyata ya. Bisa. Waduh, bahaya banget kan. Bahaya banget nah kalau misalnya pacar menjadi faktor. Pengen sejurusan sama pacar, kalau tiba-tiba kena seleksi alam di tengah-tengah itu ya Allah, kasihan. Ya itu, dari hasil riset yang saya dapatkan seperti itu. Jadi ya itu ya, itu kalau karakter generasi Z sama milenial itu ya seperti itu gitu ya. Jadi kalau dulu kan waktu zamannya saya mungkin ya, kalau sudah mau ke sini, saya sudah tahu jurusannya apa, saya mau jadi apa, sudah saya cari kampusnya, saya mau masuk ini. Itu udah konsisten. Research yang mendalam berarti ya, dari pemilihan jurusan, kampus, fasilitas pun juga harus di research. Nah, ingat tuh teman Logikers, lihat. Sebelum memilih jurusan ataupun sebelum memilih, kita harus research dulu dari fakultasnya, jurusannya, dan fasilitasnya apa aja yang didapat. Nah, selanjutnya nih Bu, saya mau tanya, kira-kira strateginya apa saja sih Bu ketika ingin memilih jurusan? Misalnya Akil, saya contoh nih, Akil pengen milih jurusan komunikasi. Itu kenapa gitu? Jadi strateginya apa ketika kita ingin memilih suatu jurusan? Itu gimana kalau dari Ibu Sylvie? Pertama sih tadi ya, minat dan bakat tadi. Misalkan Akil lihat dulu nih, Akil tuh sukanya apa sih? Misalkan kalau Akil suka loh bergaul gitu ya, di depan orang banyak kok Akil senang ya ngobrol dengan rame-rame orang gitu ya. Kalau di depan umum Akil nggak canggung, nggak grogi, malah senang menjadi pusat perhatian dan lain sebagainya. Nah ini berarti ada bakat ke sana, ya. Kalau misalkan diminta mengajar misalkan, atau suka organisasi, nah biasanya itu dari organisasi ya, biasanya anak organisasi ya, itu mereka kecenderungan untuk bersosialisasi di masyarakat itu lebih mudah ya. Kalau ya dari situ tadi kita lihat dulu nih bakat saya apa. Kalau misalkan suka memasak misalkan, memang ya berarti kan kita sudah tahu ya. Kalau kita suka misalkan ya hal yang seperti tadi ya, puisi, atau kita menganalisis seperti bahasa dan lain sebagainya, kita bisa masuk sastra gitu kan ya. Kalau kita suka tadi di sekolahnya misalkan, kok saya suka banget ya sama akuntansi gitu ya, kok saya suka saya ternyata penjual yang handal ya, karena apa aja yang saya bawa ke sekolah kok laris ya, kok laku ya, ibu saya jual ini, atau mungkin saya punya mainan ini saya jual ke teman-teman laku aja tuh gitu. Berarti bakat saya di sana gitu. Jadi lihat bakat dan minatnya, kesukaan kita apa selama ini, yang kita sukai itu apa gitu. Terus yang berikutnya ya kita ngobrol ya dengan orang-orang sekeliling kita. Benar. Ya seperti orang tua, guru di sekolah. Biasanya kan kalau di sekolah itu ada guru BK ya, bimbingan konseling, guru BK. Biasanya kan si guru ini suka ngikutin ya, mereka punya raport sendiri tuh ya tentang anak-anaknya gitu. Kita boleh tuh ngobrol sama si konselor tadi kan, si guru BK tadi. Kira-kira Bu, saya
bakatnya kemana ya, ini saya kemana ya, saya mau jurusan apa. Nanti itu gurunya akan ajukan pertanyaan, atau mungkin dari track record yang selama ini dia catat, nah ini biasanya dia sudah punya penilaian, ya bisa kasih masukan. Nah kalau misalkan tadi masih ragu juga, ya bisa ikut tes tadi, tes bakat dan minat. Secara mandiri gitu. Ya, Juga sekarang mandiri banyak boleh. platform yang menyediakan. Tuh, ingat Iya. Logikers. Jangan malu-malu buat konseling ke guru BK untuk Logikers yang duduk di SMA, karena adanya guru BK itu untuk ngebantu kalian juga gitu loh. Nah, Bu, selanjutnya nih, Bu. Self assessment diri sendiri itu sepenting apa sih di dunia perkuliahan? Ya pastinya itu membantu kepercayaan diri ya pastinya. Terus jurusan yang kita pilih kan itu akan membentuk masa depan kita itu seperti apa. Dan seharusnya bukan karena jurusan ya, tapi karena kita sudah tahu masa depan kita, maka jurusan itu yang kita pilih. Jadi jangan terbalik ya, jangan kita masuk dulu jurusannya, baru kita berarti masa depannya ini. Jangan terbalik, ini langkahnya. Jadi kita tahu dulu masa depan kita itu apa, baru kita cari nih jurusannya kira-kira kemana ya. Terus dari prodi ini industrinya apa, dunia prospek kerjanya karir apa, berarti ya prospek karirnya seperti apa, dan itu sesuai nggak dengan kita. Kalau misalkan tadi Akil PR atau broadcasting misalnya, broadcasting dengan walaupun sama-sama komunikasi cuma berbeda ya. Berbeda ya. Ranah komunikasinya pun beda lagi gitu. Walaupun ada irisannya, cuma kan masih agak jauh ya gitu ya. Kalau broadcasting kan lebih ke komunikasi massa. Iya, komunikasi massa, menciptakan ini ya suatu karya. Betul. Ya. Kalau PR kan lebih ke organisasi gitu. Organisasi. Jadi kan jangan komunikasi nanti juga ada bagiannya. Jadi kita harus tahu sampai sedetail itu. Misalkan kalau ekonomi nanti ada manajemen, bisnis digital, akuntansi dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita tahu prospeknya terus kemana. Nah, dalam mengetahui prospek itu bagaimana sih Bu cara mengetahui? Misalnya nih, apalagi sekarang kan sudah banyak pekerjaan yang digantikan oleh AI, ya kan? Gimana sih caranya nih untuk teman-teman Logikers untuk menilai prospek karir dari jurusan yang ingin mereka pilih itu bagaimana, Ibu? Sebenarnya paling gampangnya sih udah ada tersedia semua ya di Google, tinggal kita pilih-pilih sumbernya yang valid ya, yang terpercaya. Jangan pakai sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya isinya ya. Pastilah kita tahu apa sih sumber-sumber yang valid ya, dari sana pertama. Terus yang kedua ya kita tanya-tanya lagi ya, tanya ke guru atau tanya ke tadi mungkin ke kampusnya atau ke alumni cutting gitu lah, cutting. Iya, alumni juga bisa kita tanya ya, kira-kira apa sih Kak bidangnya ini, apa sih bidang kerjanya kalau saya prodinya ini gitu kan ya. Dan kita juga seharusnya tadi sesuai minat ya, dan tadi kita tanya-tanya. Jadi jangan ikut-ikutan lah intinya ya, jangan ikut-ikutan orang. Kita harus tahu bakat kita dan percaya diri masuk ke sana. Berarti keingintahuan diri sendiri pun juga penting gitu ya. Maksudnya jangan kita nih sebagai mahasiswa ataupun calon mahasiswa jangan diem-diem aja gitu loh. Keingintahuan terkait kira-kira prospek manajemen itu apa aja ya. Nanti kalau komunikasi kemana aja prospeknya ya kayak gitu. Dan juga ini Bu, aku mau tanya. Nanti semisal kita sudah menjadi calon, udah jadi mahasiswa nih ya kan. Langkah apa aja sih agar kita tuh bisa bertahan sampai akhirnya juga penting nih buat teman-teman Logikers yang udah ingin melanjut studinya ke dunia perkuliahan, kira-kira untuk kita bisa survive sampai di akhir nanti gitu. Kalau dari sisi dosen sih ya, selama ini sih mahasiswa yang saya lihat sih, asalkan mereka mengikuti aja ya apa yang diinstruksikan dosennya, terus aktif. Apalagi untuk jurusan yang tadi ya, yang sifatnya sosial tadi ya harus aktif. Ya, karena penilaian tidak hanya dari tugas-tugas yang diberikan, tapi juga tadi keaktifan tadi ya, dan pastinya kreativitas ya. Jangan ansos ya, jangan ansos. Walaupun sekalipun kita jurusan IT misalkan, jangan ansos deh ya. Jadi banyak bergaul. Betul. Karena dari banyak bergaul itu kita bisa dapat ilmu baru, bisa dapat masukan-masukan baru. Sharing Iya, begitu. Betul. Apalagi kalau kita baru masuk di kampus kan baru melangkah di dunia kampus. Kalau kita cuma sendiri, nggak punya teman gitu ya. Kesiksa sendiri, kesiksa banget. Kalau banyak teman, baik itu yang satu angkatan maupun senior gitu kan, kita sudah tahu ya ini seperti apa, ini
jurusan ini seperti apa, prodi ini seperti apa, bahkan sebelum kita lulus kita sudah bisa tuh cari-cari peluang ya, cari-cari peluang di industri. Karena gitu. networking itu penting banget, Iya. apalagi jadi gini teman-teman Logikers ya. Kuliah itu nggak hanya sekedar kuliah ya Bu ya. Juga ada apa ya? Relasi-relasi yang bisa mempermudah kita ketika sebelum lulus sudah mempunyai pekerjaan, seperti itu Logikers. Nah, dari pengalaman Ibu Silvi nih, ada nggak sih Bu kayak dari mahasiswa-mahasiswa gitu yang berkeluh kesah ke Ibu, Bu kayaknya saya salah jurusan deh di komunikasi gitu, dan juga gimana ya caranya kalau udah salah jurusan, cara mengatasi permasalahan itu gitu untuk Ada ya, dulu ada ya mahasiswa, entahlah saya kurang paham ya kenapa dia masuk ke jurusan PR ya waktu itu ya. Cuma saya dapat mengajar dia itu udah semester 4 kalau nggak salah. lumayan tinggi, udah tingkat Ya, 2 berarti sudah itu ya. tingkat 4, tapi dia nggak pernah masuk Oh, dari semester 1 waduh, sampai orang tuanya telepon ya, kabarin ke kampus, padahal itu uang kuliah udah dibayar semua Mas sampai selesai. problematik itu. Iya, uang kuliah sudah dibayar semua sampai selesai bahkan sama orang tuanya, biar anaknya prepare lah ya sampai selesai gitu kan. Takutnya biayanya kepake kemana-mana. Saya panggil anaknya, kenapa kamu nggak pernah masuk? Bu, saya kayaknya nggak cocok di prodi ini. Kenapa merasa nggak cocok? Saya bergaulnya nggak cocok. Saya merasa disingkirkan Aduh. di teman-teman. Karena mungkin berbeda ya, dia merasa berbeda dari teman-teman yang lain gitu kan. Kalau anak komunikasi agak tahu sendiri ya Mas Akil ya, ya teman-teman anak komunikasi kan mereka emang agak bawel ya dalam tanda kutip ya gitu kan. Untuk keaktifan tuh tinggi banget gitu loh. Belum apalagi kalau anak PR, Wah. kan udah agak bawel tadi, penampilan juga harus mendukung, Iya, betul. kan? Nah ini, Mulutku adalah senjataku. nah itu dia. Dan penampilanku Betul, mendukung betul kalau banget, PR iya. gitu kan. Kalau broadcasting lain lagi. Karena kan kalau PR sendiri kan terkenal dengan perfeksionisnya Nah, itu ya. Karena iya. kan bisa dibilang kalau nih untuk teman-teman Logikers yang kalau misalnya pengen ngambil jurusan PR, jadi sedikit nih ngasih tahu kalau misalnya PR itu tuh apa ya, bisa dibilang wajahnya perusahaan gitu. Jadi kan ada kasus bahwasanya tuh jadi gimana itu Bu, mahasiswa tersebut Bu yang sudah bayar sampai semester 4 tapi dia tidak pernah masuk, akhirnya bagaimana mahasiswa tersebut itu Bu? Tadinya saya masih turun masuk ya, saya masih coba ya membantu dia ya. Saya coba deh, kamu masuk dulu, nanti kita coba kenalan lagi sama teman-teman gimana. Dan teman-temannya pun saya kasih tahu, nanti ada teman kalian yang selama ini nggak pernah masuk, tolong ya diajak, saya bilang, dirangkul, saya bilang gitu kan. Cuma ya anaknya mungkin sudah terlalu drop ya tingkat kepercayaan dirinya, jadinya akhirnya lama-lama nggak masuk, ganti jurusan. Akhirnya keluar dari prodi itu, akhirnya ganti ke prodi lain karena memang dia nggak sanggup di prodi itu. Gitu. Karena ya itu tadi, masing-masing prodi kan punya skill yang harus dimiliki mereka punya dunia mereka sendiri, punya karakteristik sendiri. Karena itu sebelum masuk kita harus tahu gitu. Jadi jangan sampai nanti kita kayak masuk di tempat yang asing, kita merasa kayak alien di situ kan ya. Ini dunia apa ya gitu kan. Jangan sampai nanti kita jadi seperti itu. Kalau kita orangnya cepat bersosialisasi nggak masalah. Silahkan ya, masuk dunia komunikasi gitu. Kalau misalnya, saya suka tantangan nih, saya ada juga mahasiswa saya yang kenapa masuk komunikasi? Karena saya pendiam Bu, saya mau menantang diri saya. Nge-challenge diri sendiri berarti dia ya. Saya orangnya pendiam Bu, nggak bisa ngomong di depan orang banyak. Saya bisa bahasa Inggris, cuma kalau di depan orang banyak sih udah mati kutu. Kaku gitu berarti ya. Iya. Akhirnya saya masuk komunikasi buat men-challenge diri saya sendiri, biar saya bisa berani di depan orang banyak. Jadi pengen ngancurin temboknya itu dia ya. Iya. Keren banget. Kalau punya semangat yang seperti itu bagus. Itu juga bisa sukses Mas kalau seperti itu. Karena dari awalnya dia udah tahu tujuannya dia apa. Ya, kalau ada juga mahasiswa yang seperti itu. Nah, selanjutnya nih Bu, kita kan misalnya nih Logikers yang sudah jadi mahasiswa nih. Kira-kira banyak kan ini Bu, misalnya dia yang contohnya beberapa teman Akil ini ada yang sudah lulus, tiba-tiba tuh ternyata ketika dia lulus tuh nggak sama pekerjaannya dengan apa yang dia belajar waktu di dunia perkuliahan. Itu gimana? Jadi ada yang sempat ngerasa kayak, gue kuliah 4 tahun kok tiba-tiba jauh banget, tiba-tiba jadi ini, tiba-tiba jadi marketing, yang tadi anak PR jadi marketing, terus juga jadi periklanan, tiba-tiba disuruh malah yang lain-lainnya gitu. Tuh gimana pendapat Ibu? Memang banyak ya, karena tingkat kelulusan mahasiswa itu kan tidak sebanding dengan kebutuhan industri ya. Nah, itu jauh ya. Ya akhirnya seleksi alam lagi Mas Akil.
Jadi nanti ketika misalkan kita melamar pekerjaan ya nanti seleksi alam lagi. Kembali lagi saya ingatkan, jangan hanya mengandalkan ijazah ya. Ijazah aja. Kita harus juga punya hard skillnya apa nih? Kita punya kemampuan apa? Nah itu sekarang kan lulus dari kampus itu ada sertifikat pendamping, Mas. Oke. BNSP ya, dari BNSP. Baik itu TOEFL-nya, baik itu sertifikasi di bidang apa, betul. Misalkan bidang A, B, C itu harus ada. Jadi tidak hanya semata-mata kalau zaman dulu kan kita cuma bawa ijazah aja nih, apalagi kalau kumlot udah enak, udah seneng banget ya, udah rasa jaminan kalau masuk ke industri gitu kan. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Nggak bisa. Portofolio sekarang kami utamakan portofolio daripada ijazahnya kalau sendiri. Kalau kamu mau di dunia broadcasting mana karyanya mana? Karya kamu mana? Karya kamu apa? Gitu sudah kan? Menghasilkan apa selama di kuliah? Nah terus mau tanya ini, agar bisa nggak sih Bu, misalnya nih kita kan aktif di perkuliahan, nah dari kegiatan-kegiatan itu kita jadikan portofolio di dunia kerja nanti itu Bu? Pastinya bisa. Misalkan Mas Akil aktif di BEM gitu ya, atau misalkan di Hima, itu nanti salah satu rujukan buat HRD ya, apalagi kalau terkait tadi mau jadi PR misalkan, itu pasti dilihat ini anak ini tingkat pergaulannya gimana sih, organisasinya gimana. Biasanya kalau mahasiswa berorganisasi itu cara mereka berbicara, cara mereka menghadapi orang itu berbeda. Ya dengan mahasiswa yang benar-benar cuma kupu-kupu lah rasanya, ya gitu ya. Jadi ya caranya itu pasti sudah berbeda karena mereka secara tidak langsung sudah latihan di organisasi tadi. Ya karena di organisasi tadi kan kita dilatih untuk bagaimana caranya berargumentasi ya, bagaimana cara kita mengajukan membuat proposal misalkan, mengajukan suatu ide, kreativitas dan lain sebagainya, menyusun anggaran ya, walaupun kita tidak di bidang itu, cuma paling tidak kita tahu gitu. Nah, kalau dari Ibu Sylvie nih, ada gak sih pesan-pesan nih Bu untuk logikers yang masih di bangku SMA dalam memilih jurusannya selain minat dan bakat tadi nih? Karena tadi kan sering banget disinggung soal minat dan bakat. Tapi selain minat dan bakat ada lagi gak sih Bu yang harus diperhatikan gitu dalam memilih jurusan pasan untuk logikers? Berikutnya selain minat dan bakat tadi adalah kita harus tahu dulu masa depan kita itu kemana. Ya, arah yang kita tuju itu kemana. Karena kalau kita nggak tahu tujuan kita kemana, pastinya kita sulit untuk melangkah ya. Betul. Mas Akil ya. Jadi kita tahu dulu tujuan kita itu kemana. Setelah itu baru kita cari jurusannya. Di jurusan ini apa sih industrinya apa, dunia kerjanya apa, peluangnya seperti apa. Jangan sampai nanti juga kita sudah masuk ke suatu prodi ternyata peluangnya sangat-sangat sedikit sekali, khususnya kalau di Indonesia ya, beda kalau di luar negeri ya. Jadi itu juga kita harus tahu, kita harus paham saat ini apa sih yang prodi dengan tingkat peluang kerja yang bagus gitu ya, yang baik. Nah, jadi itu juga kita harus tahu. Ya saya tadi banyak bertanya dengan orang-orang sekitar kita, dan kalau kita masih ragu dengan pendapat kita tentang minat dan bakat kita, ikuti tadi tes secara mandiri. Ingat logikers, terutama logikers yang sedang duduk di bangku SMA. Nah, mungkin ini ya, di akhir sesi ini mungkin tadi kan udah pesan-pesan, kira-kira wejangan gitu, maksudnya kayak hal yang harus diwanti-wanti gitu ketika ingin memasuki dunia perkuliahan untuk calon mahasiswa logikers ini. Kalau sudah memilih satu jurusan ya pastinya dia ikuti ya, ikuti yang sudah tadi mata kuliahnya apa, tugasnya apa, dan jangan lupa kalau bisa ditambah dengan skill yang lain ya, ikut-ikut misalkan kalau bahasa Inggrisnya lemah ikut les bahasa Inggris di luar, UKM bahasa Inggris ya, gitu ya, bahasa Inggris ya, ikut organisasi, atau mungkin bisa ditambah dengan skill lain misalkan bisa kamera ya dan lain sebagainya, Photoshopnya ya, atau yang lain-lain ya, skill-skill yang lain yang bisa tempat ya, itu menjadi nilai plus ya selain tadi ijazah tadi. Jadi jadikan tempat kuliah itu sebagai wahana ya. Wahana tuh. Dengar logikers, tempat kuliah adalah wahana untuk mencari skill, untuk dikembangkan dan juga ditingkatkan. Oke logikers, sebelum gue tutup, ingat ada kata-kata dari Socrates. Orang pintar belajar dari segala hal dan siapa saja. Orang rata-rata belajar dari pengalaman. Sedangkan orang bodoh sudah mempunyai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Sekian dari gue. Terima kasih Ibu Silvi telah hadir pada episode pertama podcast Logika Bicara. Sama Ya. Sakil. Oke, stay tune di video-video kita selanjutnya and goodbye.